Secara umum, keluarga dapat didefinisikan sebagai unit sosial terkecil yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang terhubung oleh hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi, yang mana memiliki tujuan untuk berkembang bersama, baik secara mental, emosional, maupun sosial. Komunikasi menjadi sebuah kunci keberhasilan dan keharmonisan pada sebuah keluarga. Pola komunikasi yang baik serta proses adaptasi yang baik yang di era sekarang ini seseorang mampu untuk memperkuat sebagai sebuah fondasi kehidupan. Nah, pada kali ini kita berdua akan mengobrol santai mengenai komunikasi keluarga. Nah, pada kali ini saya Rizal Abdilantiansyah dan Saya Rendra Bagus Wirjawan. akan berbincang-bincang santai mengenai komunikasi keluarga. Nah, menurut Mas Rendra, komunikasi keluarga itu apa sih? Kalau menurut saya itu komunikasi keluarga adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan antar keluarga, misal anak dengan ayah, anak dengan ibu, atau ibu dengan ayah. Itu kan salah satu bentuk komunikasi ya. Dan menurut saya syarat komunikasi itu harus ada yang memberikan pesan, yang menerima pesan, dan juga terjadi timbal balik dari komunikasi tersebut yang bisa melibatkan dua atau lebih seseorang. Nah, ngomong-ngomong tentang komunikasi keluarga, tentu ada tujuannya dong. Nah, yang mana supaya apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti. Sebagai komunikator, kita juga harus menjelaskan pada komunikan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti apa yang kita inginkan dan melakukan apa yang kita maksudkan. Yang di sini kita kan memposisikan sebagai orang tua, yang mana walaupun kita sendiri udah pernah menjadi anak kecil, kan pastinya pemikiran kita sendiri sebagai orang tua dan anak-anak pasti berbeda. Nah, begitu. Oh, saya paham. Jadi mungkin maksudnya tujuan dari komunikasi keluarga itu dari sisi yang menyampaikan itu bisa tersampaikan kepada misal seorang anak yang ingin meminta sesuatu kepada orang tuanya mungkin. Jadi pesannya itu harus bisa tersampaikan dan orang tuanya harus mengerti. Atau ya pun sebaliknya, jika orang tuanya menginginkan anaknya untuk melakukan sesuatu atau apa gitu, anaknya bisa memahami apa yang dimaksud dari orang tuanya. Mungkin seperti itu kayaknya. Ya, kan Untuk kalau komunikasi. jadi anak kita memposisikan sebagai anak juga kita harus mempertimbangkan posisi orang tua, yang mana contohnya kita ingin membeli sebuah mainan atau menginginkan HP yang baru, namun orang tua kita kan masih belum sanggup untuk membelikannya atau belum bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Nggak harus selalu untuk kita untuk memenuhi ego kita sendiri atau gengsi segala macam, atau mungkin iri melihat orang-orang lain yang lebih baik atau yang mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita dapat gitu loh. Nah, menurut saya itu yaitu pentingnya komunikasi. Kalau misal kita sebagai seorang anak kan ingin ingin HP baru atau ingin benda-benda apa yang kita inginkan gitu loh, yang baru gitu. Kalau orang tua mungkin belum bisa memberikan, alangkah baiknya orang tua ini bisa mengkomunikasikan kepada anaknya bahwa mungkin oh kita uangnya masih belum ada, atau mungkin gimana supaya anak ini mengerti. Jadi supaya anak ini tidak salah paham bahwa oh orang tua aku ini nggak sayang aku kayaknya, kok aku minta ini kok nggak nggak diberi. Jadi orang tua itu perlu mengkomunikasikan bagaimana supaya anak ini bisa memahami kondisi kita dengan cara komunikasi tersebut. Nah, bisa juga kita sebagai orang tua untuk ketika anaknya menginginkan sesuatu, kita juga bisa membuat kayak target gitu loh. Contohnya contohnya kan saya sendiri kan jadi orang tua gitu, saya mempunyai anak masih kelas 5 SD. Nah, nanti kalau ujian 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 Tulis. ujian UAS akhir semester selesai, kamu bisa dapat ranking 3, nanti saya ranking 3 liga besar lah. Nah, mungkin saya akan membelikan HP. Nah, Oh, jadi kayak misal anak itu diberikan target gitu. Iya. Jadi anak oh saya ingin HP baru gitu, tapi sebagai orang tua kita harus memberi target gitu ta. Iya. Jadi
misal kalau kamu nanti bisa mencapai target ini atau ini, baru sebagai orang tua itu membelikan gitu kan. Ya, secara nggak langsung kan anak juga bakal mengerti gitu loh, walaupun masih kecil kan masih pelan-pelan akan mengerti sendiri untuk memposisikan dari sebagai anak tersebut, biar juga kan anak kan nggak akan langsung manja-manja terus atau mungkin emosi karena nggak diturutin atau apa gitu. Ya sih, itu pentingnya dari komunikasi yang mana kedua belah pihak ini saling memahami gitu, apa maksud dari hal ini atau hal itu. Dan juga kan komunikasi ya, kalau yang komunikasi baik kan pasti memunculkan manfaat yang baik juga. Ya, seperti halnya kan anak sama orang tua kan akan selalu terbuka dalam berbagai hal, atau mungkin contohnya kalau lagi tengkar sama temennya atau lagi ribut sama siapa, atau kali aja nanti pada suatu saat kan pada suatu atau mungkin kejadian yang lalu ada sebuah kejadian, terus anaknya kan nggak bisa ngomongin secara langsung, jadi kan si anak tersebut bisa lebih mengkomunikasikan interaksi antar anak sama orang tua gitu. Saya paham sih, mungkin maksudnya kalau anak itu mengalami suatu konflik, kalau anak itu bisa mengkomunikasikan kepada orang tuanya, mungkin anak itu tidak memendam masalahnya sendiri. Jadi secara nggak langsung itu kesehatan mentalnya juga lebih baik harusnya, karena apa yang dirasakan anak itu bisa disampaikan kepada orang tuanya dalam bentuk komunikasi itu, yang mana anak mungkin akan bisa merasa lega karena semua hal yang dialaminya itu bisa diceritakan dan bisa didengarkan oleh orang tuanya. Mungkin seperti itu kan. Terus juga kan secara nggak langsung kan saling mengenal lah. Kita orang tua ke anak, atau anak ke orang tua, atau orang tua ke anak pertama, anak kedua, atau kakak adik, kan secara nggak langsung kan akan saling mengenal karakternya masing-masing. Baik mungkin untuk si kakak tersebut suka gampang emosian, atau mungkin gampang ngambek gitu, atau mungkin kalau contohnya sendiri kalau kamar kamu nggak rapi sedikit langsung ngomel, atau habis gunain barangmu langsung marah-marah kalau nggak dibenerin gitu. Terus manfaat lainnya juga terkait kalau ada masalah dalam keluarga. Nah itu kan pasti kan kalau komunikasinya lancar, baik, terbuka, jadi gampang gitu loh, kalau ada masalah apapun itu gampang diselesain. Mungkin saya mau sharing aja terkait itu ya, yang kan ada teori pola asuh itu kan ada 4, ada pola asuh permisif, ada pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan yang terakhir ada pola asuh neglectful. Nah itu menurut saya itu saling terkait sama bentuk komunikasi orang tuanya. Mungkin yang pertama kan ada pola asuh permisif itu. Di pola asuh itu kan bentuk komunikasi orang tua terhadap anak itu, orang tua selalu mengiyakan apa yang diinginkan oleh anak, dalam artian anak ini selalu dituruti apa kemauannya. Mungkin kalau dampak buruknya itu anak ini manja. Ya betul, manja, dan semua kemauannya itu harus dituruti. Dia cara nggak langsung kan jadi bentuk kepribadian yang egois gitu, berarti kan bisa menuruti. Bisa. Yang kedua kan ada pola asuh otoriter, yang mana itu orang tua itu dalam komunikasi itu selalu mendominasi. Anak ingin berkata atau berpendapat, itu orang tua langsung oh ini salah, ini kayak kayak orang tua itu mau menang sendiri gitu. Dampaknya itu anak menjadi lebih pendiam karena ungkapan-ungkapannya itu enggak bisa didengar gitu. Kemauan orang tuanya harus selalu diturutin anaknya gitu berarti. Ya kayak orang tua itu benar-benar mendominasi, powerful dalam komunikasi kayak itu. Kamu harus ujian depan harus ranking 1 ya, nanti harus ranking 1 gitu. Iya, kayak nggak mengukur kemampuan anaknya tapi dipaksakan untuk target orang tua tersebut gitu. Ya. Untuk yang ketiga itu yang pola asuh demokratis. Mungkin ini yang paling ideal dari beberapa jenis pola asuh, karena di sini kan antara orang tua atau anak memiliki porsi yang sama dalam berkomunikasi. Jadi
orang tua bisa berpendapat, anak pun juga bisa berpendapat. Jadi mungkin komunikasinya bisa dua arah dan lebih harmonis. Saling keterbukaan betul-betul Ya, secara nggak betul. langsung. Untuk yang kalau pola asuh yang terakhir itu pola asuh neglectful, yang mana dalam pola asuh ini tuh anak dibiarkan. Jadi kayak orang tua itu nggak, kurang mau tahu tentang anak ini, entah itu terlalu sibuk, entah bagaimana. Pola asuh yang ini tuh neglectful itu apa ya, terkesan dibiarkan anak, jadi ya malah hampir tidak ada komunikasi sama sekali. Berarti modelnya kayak aku ngasih makan kamu, ngasih pendidikan kamu, ya wis terserah kamu mau Iya, mau kamu pas sekolahnya pintar atau enggak, atau mau kamu suka jarang pulang atau pulang pas makan doang atau pulang pas makan tidur doang gitu betul-betul. iya, jadi kayak pengabaian lah menurut kalau menurut saya itu. Jadi komunikasinya itu kurang, kalau ya hampir nggak ada kayaknya yang di pola asuh neglectful itu. Nah, kan dari tadi ngomongin anak sama orang tua. Nah, ini kan pasti kan juga keluarga kan ada anggota lainnya, terutama kan kayak suami sama istri. Nah, kita kan tema kali kan komunikasi keluarga. Berarti kan secara nggak langsung kita harus mensamaratakan semua. Nah, contoh gampangnya kayak kita nggak harus memanjakan atau menuruti kemauan si anak tersebut. Nah, di satu sisi kita juga harus mempentingkan pasangan kita, yang mana mungkin akan ada sifat mungkin kecemburuan atau apa karena, atau mungkin ngerasa kurang diperhatikan karena kita cuma memprioritaskan atau memfokuskan pada salah satunya saja. Jadi kan harus sama rata gitu loh. Oh iya, kan kita dari tadi kan cuma apa ya, membahas komunikasi antara anak dan orang tua. Kan sebenarnya keluarga itu kan lebih luas lagi. Mungkin kita bisa membicarakan terkait istri dengan suami, itu kan juga bentuk komunikasi, mana yang ideal gitu. Mungkin kalau menurut saya itu, meskipun apa ya, di di kita sendiri ini kan kayak laki-laki itu kepala keluarga. Jadi apa-apa itu harus laki-laki yang memutuskan, padahal untuk komunikasi yang sehat dan yang efektif itu dari kedua belah pihak itu boleh kok berkomunikasi. Jadi ini gimana untuk misal untuk masa depan atau untuk jangka panjang itu bisa dibicarakan bersama. Jadi nggak harus melulu karena laki-laki yang kepala keluarga jadi yang laki-laki yang mendominasi. Harus semuanya tanggung jawab laki-laki semua gitu. Ya, harus seimbang. Jadi komunikasinya bisa dua arah dan kayaknya lebih enak gitu sih daripada cuma satu arah. Tadi kayak apa, kalau nggak secara nggak langsung kayak disebut apa yuk, patriarki apa yuk, Ya betul, budaya patriarki itu. Yang mana kan harus kayak suami itu harus menuntut istrinya harus gini, harus bisa masak, harus dandan cantik, harus putih, harus langsing lah. Berarti kayak harus apa, nurut suami terus gitu. Ya padahal kan keluarga kan nggak melulu tentang, walaupun nggak melulu tentang laki-laki doang, walaupun dalam keluarga kan kepalanya laki-laki gitu loh. Tapi ya tetap komunikasinya itu melibatkan semua anggota keluarga, tidak didominasi oleh satu orang saja. Mungkin kita bisa ke hambatan-hambatan komunikasi ya. Kalau untuk sekarang ini, mungkin era sekarang ini ya, kayaknya di era globalisasi, era digitalisasi itu komunikasi kan dulu ada slogan kalau gadget ini bisa mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Nah itu gimana ya mas? Jadi kayak kita kan bisa menghubungi kerabat-kerabat jauh lewat telepon, lewat WA atau apa itu. Cuma dalam perkembangan gadget ini malah kita sama keluarga itu malah lebih jauh, malah komunikasinya berkurang. Contohnya mungkin saya ingin sharing aja ya. Dulu mungkin ketika saya kecil kan, kalau habis maghrib itu satu keluarga itu kan ngumpul, mungkin nonton TV bareng. Disitulah terjadi komunikasi, entah apalah yang dikomunikasikan, karena bisa ngumpul di momen itu, sekeluarga bisa ngumpul. Kalau sekarang ini ya, mungkin habis maghrib itu ngumpul tapi udah fokus gadget masing-masing. Entah mungkin kalau orang tua urusan dengan pekerjaan, kalau
anak-anak urusan dengan main game lah atau chatan lah atau main medsos mungkin jadi berkurang gara-gara hal Adanya. itu. Jadi karena apa perkembangan zaman juga mungkin nggak melulu, walaupun kelihatannya kayak kita semua kita semua kan kayak apa kan mudah, apa gampang, walaupun konsepnya kan berkembang kan biasanya lebih baik gitu. Jadi walaupun begitu kan masih banyak sisi negatifnya sendiri gitu loh. Tentu saja emang gitu sih, hal baiknya itu ada tapi hal negatifnya juga ada. Nah, berarti kan balik lagi ke individu. Nah, Ya, di masing-masing individu dan juga mungkin pola keluarga itu ya, keluarga itu pola komunikasi keluarga. sendiri yang mungkin tidak mungkin kita bisa kita bisa membuat kita sebagai orang tua, kita yang memposisikan kita pada saat memposisikan diri sebagai orang tua kita bisa membatasi kemungkinan yang buruk tersebut. Nah, contohnya sendiri kan kalau kita buat perjanjian saat makan nggak boleh pegang HP kalau nggak keadaan yang darurat. Iya sih. Atau saat seperti masnya tadi kan habis maghrib kumpul. Nah itu kan biasanya kalau lagi senggang semua kan di rumah kan biasanya kan kalau Islam kan jelas sholat berjamaah dulu ya paling kalau nggak di masjid, kalau nggak ya di rumah masing-masing bareng-bareng habis itu makan atau ada apa gitu. Kalau dulu setelah itu waktu senggang, setelah maghrib waktu senggang itu bisa ngobrol-ngobrol atau mungkin ngobrolin tentang sekolah anaknya atau mungkin bercanda juga. Namun kalau sekarang saya merasakan sendiri itu komunikasi udah semakin berkurang semenjak adanya gadget itu, lebih cenderung fokus ke gadgetnya masing-masing, tidak ke komunikasi yang dulu itu, meskipun saya sendiri juga termasuk sih. Terus gimana ya, dibuang aja dong sebenarnya. Jangan lah, kalau dibuang kita yang susah, tugas-tugasnya di sini semua. Mau gimana kan kita udah berkembang kan secara nggak langsung kan kita harus adaptasi kan Ya, mungkin yang baiknya bisa kita ambil, yang buruknya itu kita buang. Ya mungkin kalau diterapkan sekarang ya bisa mungkin saat makan HP ini dimatikan dulu, kita ngobrol dulu. Secara nggak langsung kita harus mengatur diri sendiri gitu lah. Iya, dan di keluarga itu mungkin agar nggak melebar ya, lebih ke aturan keluarga itu gimana komunikasi ini harus ada, harus jalan. Karena kalau komunikasi kita jarang berkomunikasi, gimana kita bisa tahu kalau anggota keluarga kita ada masalah atau ada kesulitan kalau kita nggak komunikasi, malah fokus di gadgetnya masing-masing. Dan komunikasi keluarga itu punya beberapa kunci loh sebenarnya. Mungkin dalam komunikasi, untuk mendorong komunikasi itu berjalan dengan baik itu keterbukaan. Jadi sesama anggota keluarga itu saling terbuka, menceritakan apa yang dialami mungkin atau masalah-masalahnya itu. Yang kedua itu harus mendengarkan aktif. Kita sendiri kan nggak suka, misal kita ngobrol kalau lawan bicaranya malas, nggak mendengarkan, nggak respon ke kita atau nggak gampang sendiri kalau kan kita lagi kuliah, kalau kita dosen kita menerangkan kita sibuk sendiri, kita main HP kan secara otomatis dosennya pasti mualas. Iya betul, karena kan hakikatnya emang gitu, komunikasi kan emang dua arah. Lah kalau satu orang menyampaikan pesan, mencoba untuk berkomunikasi, berinteraksi, yang orang yang disampaikan pesan itu malah dibagiin, ya bisa nggak respon atau fokus gadget sendiri, kan kita agak males lah secara gitu. Dan nanti pelan-pelan muales, makin dan komunikasi nggak akan jalan, udah nggak akan terjadi kalau begitu. Mungkin pengalaman sendiri juga gitu, misal lagi ngobrol main HP kan komunikasi itu nggak jadi, secara nggak langsung kayak nggak dianggap tuh. Iya, merasa seperti itu. Nah, selain dari itu adakah hambatan yang lain selain dari kayak itu tadi? Mungkin iya sih, masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya waktu.
karena entah dari kesibukan bekerja, dari sisi orang tua ya, mungkin orang tua sibuk bekerja, atau kayak anak mungkin, kalau apalagi kalau anak itu udah SMP atau SMA kan udah mulai sering main keluar rumah, atau itu kan apa ya, juga menghambat komunikasi yang harusnya terjadi. Misal orang tua dari pagi sampai sore bekerja, orang tua pulang, nah sebagai anak kita itu setelah mungkin habis maghrib atau habis isya kita udah keluar main entah sama temen, kalau mungkin ada yang pacaran ya keluar pacaran, kan waktu untuk ketemunya itu semakin sedikit. Jadi ya itu Nah, cara nggak langsung kan punya kayak entah pemikiran sendiri atau kesibukannya masing-masing, Ya. jadi nggak bisa menyempatkan atau meluangkan waktu untuk interaksi secara langsung, komunikasi, atau mungkin menyampaikan apa yang suatu masalah atau Ya, suatu yang kejadian sehari-hari terjadi, aja atau gitu. mungkin ya gampangnya yang terjadi tadi atau sebelumnya. Soalnya kan mungkin kalau masih anak-anak masih SD gitu kan, anak itu masih sering di rumah, jadi harusnya itu lebih mudah untuk menjadi komunikasi, makanya itu harus dibiasakan sejak kecil. Anak mungkin usia bahkan awal prasekolah itu udah lebih sering aja diajak ngobrol, agar apa, agar terbiasa. Jadi semakin dewasa anak ini itu tadi bisa menceritakan, bisa, apalagi kalau anak udah semakin dewasa, misal usia SMP ke atas itu kan orang tua ini harus tahu anaknya itu ini mengalami apa saja. Jangan sampai anak ini punya tempat cerita orang lain, dan takutnya itu malah jadi salah pergaulan. Kan tahu sendiri kan sekarang itu circle pertemanannya gimana. Jadi kan kayak kita kan kita kan mungkin nanti kan mau menikah ya, jadi secara nggak langsung kita harus mengetahui lah penting baik buruknya, manfaatnya juga. Jadi kan kita secara nggak langsung kita bisa membuat konsep gitu loh, menjalankan kayak nanti parentingnya gitu lah ya, bisa yang mana itu. kan bisa kan walaupun mungkin nanti bakal lupa atau apa kan, secara kita nggak Ya, planning. sedikit banyak tahu untuk interaksi dalam keluarga sendiri, komunikasi yang baik. Ya. Jadi Terus mungkin untuk hambatan selanjutnya adalah perbedaan generasi. Perbedaan cara pandang dan nilai antara generasi yang berbeda itu membuat komunikasi itu kurang nyambung. Misal generasi sekarang kan udah maju, kan beda loh. Misal permainan anak dulu, misal permainan anak sekarang sama orang tuanya dulu kan berbeda. Jadi misal mau cerita game-game di gadget kan orang tua juga kurang ikuti, jadi ya kurang nyambung gitu aja, obrolannya ya, berbeda. Iya betul. Jadi makanya kan berarti kan harus adanya mungkin pemahaman dulu mungkin dari si orang tua atau si anak. Jadi kayak apa kita sendiri kan mungkin entah mungkin jadi si sosok si anak atau mungkin jadi si sosok orang tua harus pelan-pelan mengerti perbedaannya gitu loh setiap ya kondisinya. mungkin orang tua juga bisa mempelajari sedikit apa sih kesenangan dari anaknya. Itu cuma buat apa ya, pendekatan awal. Jadi gimana cara kita ngajak ngobrol anak ini dulu, gimana kita lewat dengan apa ya, sebagai orang tua itu belajar apa sih anak-anak ini kesenangannya. Jadi kita awalnya ngobrol itu, nanti nyambung ke hal yang lebih dalam lagi. Pendidikan kita tahu apa yang mereka inginkan atau yang pas mereka mainkan, atau mungkin kan kita kan kayak contohnya sendiri, kita tahunya kan anak kita main HP. Iya, Nah betul. kita kan mikir, ada kan orang tua kan mikir HP terus, main game terus, padahal kan main Ya. HP kan nggak melulu main game gitu. Ya, iya sih, itu orang tua harus tahu HP ini buat ngapain aja, HP-nya itu juga harus tahu. Walaupun kadang kan kayak anak sekarang kan kayak terlalu berlebihan bermain HP. Ya, betul. Saya juga sih. Oh, ternyata pengen pribadi berarti. Nah, selepas semua itu tadi, menurut Samen tuh bagaimana sih cara agar kita bisa meningkatkan kualitas komunikasi dalam keluarga tersebut? Oh, untuk itu ya, untuk meningkatkan komunikasi dalam keluarga ya.
Ya, mungkin kalau untuk saya sendiri ya, untuk yang pertama itu luangkan waktu untuk berkomunikasi, entah waktu makan kayak atau waktu malam, atau kita apa ya, dalam keluarga itu kalau bisa kita harus menyiapkan waktu khusus untuk berkomunikasi. Soalnya kalau saya yakin kalau kita nggak meluangkan waktu itu nggak akan ada. Jadi kita harus menyempatkan sebisa mungkin walaupun itu sedikit. Iya, meskipun ya agak susah, ya bisa disempatkan, menyempatkannya dalam sehari sekali aja. Ya, Kalau jadi- bisa berkomunikasi kan kesehatan mental entah orang tua entah anak itu lebih sehat. Mentalnya itu bisa bercerita, bisa mengeluarkan unek-uneknya, hari itu aja udah cukup. Untuk yang kedua mungkin mengembangkan keterampilan mendengarkan. Mungkin kita ini lebih senang kalau cerita aja. Kalau untuk urusan mendengarkan apa ya, kayak malas. kita mungkin malas. Kadang lagi itu kita terlalu gampang motong pembicaraan. Kita belum, lawan bicaranya, komunikasinya belum selesai kita udah motong. Misal masih cerita gini motong pembicaraan, atau enggak kadang malah adu nasib malahan. Komunikasi, lawan komunikasi kita curhat atau apa, kita malah adu nasib. Malah banding-bandingkan. Iya, harusnya kan nggak seharusnya gitu toh. Ya, apalagi Mungkin, kan dalam keluarga gitu, kita kan dari kecil kan udah bareng-bareng. iya, mungkin didengarkan Udah- dulu. Nanti kalau lawan bicara kita udah selesai, udah selesai ngomongnya, kita bisa gantian. Jadi nggak saling potong itu apa ya? Komunikasinya nggak terarah jadinya. Potong-potong. Untuk mungkin selanjutnya bisa menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Kadang kan kita tidak menggunakan bahasa yang baku, kadang-kadang itu kan kan belum tentu keluarga kita paham kalau kita pakai bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa masa sekarang ini. YGY. Yes, apalagi sikatan-sikatan kan belum tentu mengerti gitu loh. Jadi dalam berkomunikasi ya ada kalanya kita menggunakan bahasa yang sekiranya itu dua arah itu paham. Ya, Kita ngomongnya gini itu paham, yang menerima paham, jadi kan enak, kita bisa mendapat apa ya, jawaban yang kita harapkan. kan sama juga kan dalam keluarga kita kan juga harus berbahasa yang baik, yang sopan gitu loh, nggak kayak Ya, betul, betul. nggak samain kayak sama temen atau sama orang Ya. lain. Namanya juga kan kita serumah, Ya, keluarga. saya sempat lupa Harus kalau komunikasi dengan keluarga yang ya bener kan. juga harus lebih sopan daripada ngobrol sama temen. Kalau kita ngobrol sama temen kan ya sama temennya ya apa ya, bahasa-bahasa gituan yang muncul. Kalau sama keluarga yang mungkin harus lebih sopan, lebih Tetap intonasinya itu lebih lembut. lebih lembut, lebih pelan, nggak apa ya, nggak dengan suara keras atau gitu. Jadi lebih saling menghormati lah gitu. Jadi bisa komunikasinya berjalan dengan baik, kita bisa mampu mengekspresikan apa yang dirasakan. Jadi secara nggak langsung itu kesehatan mentalnya itu lebih baik. Dan keluarga itu mas, kalau komunikasinya baik, saya yakin kok harmonis. lebih harmonis, lebih sehat mental. Soalnya kalau cenderungnya ya sampai ada misal anaknya depresi atau orang tuanya itu, setahu saya itu ya jarang ngobrol, jarang berkomunikasi, Ya, dipendam kan, terus. lama-lama meledak. Iya betul, lama-lama Ketika ada suatu Kita perkara meledak. langsung nggak bisa ngontrol emosinya, ya udah langsung kelepasan. udah terlalu banyak dipendam. Makanya itu kita usahakan komunikasi, apalagi dengan orang tua sendiri. Masa Nggak kita boleh. diem-dieman, pulang ke rumah diem, Pulang ke rumah Ngobrol. makan, tidur, Iya, mandi, main keluar. gadget lagi, terus Keluar. nggak pernah ngobrol. Terus suatu saat pas kita ada masalah, Kita nggak tahu harus nggak tahu. Misal kalau kita ngobrol kan mungkin bisa dapat solusi atau paling nggak biar Iya. lebih lega gitu. iya Biar lebih- betul, meskipun kita nggak dapat solusi kan paling nggak itu nggak terlalu iya kita unek-uneknya harus keluar. semua gitu. Iya gitu, unek-uneknya bisa keluar, ya lebih pelong aja gitu, bisa cerita. Untung-untung kalau dapat solusi malah masalah kita kan bisa selesai. Bayangin kalau kita ada masalah diem aja nggak mau komunikasi, ya udah masalahnya memandek di situ, Nggak
nggak ada. nggak ada progres, malah Iya, terus. stuck terus. Apalagi Itu kalau nanti kan hidup kan perjalanannya pasti ada banyak lebih masalah Dan lagi apalagi nambah terus kan. makin dewasa ya harusnya semakin banyak masalah. Nggak ada, semakin dewasa masalahnya semakin hilang, nggak mungkin. Jadi ya solusinya yang itu tadi, komunikasi dengan keluarga, minimal kalau tidak dengan keluarga mungkin dengan teman, kalau punya sahabat bisalah semuanya, tapi paling utama keluarga karena kan kita cenderungnya sama keluarga bertemu sehari-hari. Ya, betul. Paling nggak pertama-tama itu awal itu kita apa ya, Sama dengan keluarga dulu, sebelum dari ke orang lain kita harusnya ke keluarga dulu. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah kan kita juga kan termasuk makhluk sosial ya, dari zamannya Nabi Adam juga kan, Ya, betul. karena biar ada pendampingnya, biar gak sendirian kan diturunkan istrinya Bawah, itu. ya. Ya, betul. Dengan berkomunikasi maka orang akan saling memahami satu sama lain, yang mana melalui komunikasi pula orang dapat saling berbagi pengalaman dan belajar untuk memecahkan berbagai masalah di kehidupan. Tanpa melakukan komunikasi maka manusia seperti hidup di dalam keterasingan sehingga tidak akan mampu untuk memecahkan berbagai problem hidup yang dialaminya. Oleh sebab itu, meskipun keluarga merupakan suatu kelompok dengan ikatan sosial yang paling kuat sekalipun, namun jika komunikasi dalam keluarga itu tidak berlangsung dengan lancar dan intensif, maka hal itu dapat dipastikan akan sangat mempengaruhi berbagai hal menyangkut perkembangan dan pertumbuhan serta kemajuan keluarga tersebut. Ya, jadi kesimpulannya itu komunikasi sangat penting untuk kesehatan mental kita, apalagi mental keluarga. Apabila komunikasi bisa berjalan dengan baik, insya Allah keluarga itu lebih harmonis dan juga lebih sehat mental. Nah, Jadi kesimpulannya, komunikasi keluarga yang baik sangat penting karena menjadi dasar bagi hubungan yang sehat dan harmonis. Melalui komunikasi yang efektif, anggota keluarga dapat saling memahami, mendukung, dan memperkuat ikatan emosional sesama anggota keluarga. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu menyelesaikan konflik kita dan mencegah kesalahpahaman antar keluarga dan meningkatkan rasa saling percaya antar keluarga. Selain itu, komunikasi yang baik juga berperan dalam perkembangan emosional dan sosial bagi anak-anak, mengajarkan mereka keterampilan interpersonal yang berharga. Secara keseluruhan, komunikasi keluarga yang sehat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih bagi semua anggotanya. Dan yang paling penting itu, komunikasi keluarga dapat membuat kesehatan mental keluarga itu lebih baik. Karena komunikasi itu penting sekali. Mungkin sekian untuk obrolan kami. obrolan Mungkin kurang lebihnya santai-santai. bisa dimaafkan. Thanks for watching. Please subscribe.